Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Saudaraku sekalian, mari kita renungkan hidup kita ini. Kita kan harus tahu nih, emang kita memilih tokoh-tokoh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kalian, teman-temanku, sahabat-sahabatku, siapa saja yang mau mendengarkan cerita atau kisah yang perlu terus kita amalkan, karena biar bagaimanapun kita harus ingat, ya, kita harus paham bahwa sebagai seorang yang beriman itu, ya, sebagai orang yang beriman, kita ini selalu diperintahkan untuk saling mengingatkan. Nah, saya ingin mengingatkan diri saya, ya, tapi sekaligus menikmati apa-apa yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat-sahabatnya, hati-hati, ya, hati-hati kalian terhadap firasat orang yang beriman. Ya, jadi hati-hati kalian terhadap firasat orang-orang yang beriman. Nah, saudara-saudara sekalian, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang hanya mendengar, ya, hanya mendengar apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kemudian taat melaksanakannya. Jadi kita kalau mengatakan aku beriman, berarti aku ingin menjadi orang yang taat, orang yang patuh kepada Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketaatan dan kepatuhan itu adalah bagaimana kita selalu mengingat Allah dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, orang-orang yang taat kepada Allah itu, ya, katakanlah bagaimana Imam Al-Ghazali, ya, dengan kitab Ihya Ulumuddinnya, bagaimana dia mengajarkan untuk membersihkan hati dengan beristighfar, dengan berzikir. Begitu juga yang dicontohkan oleh para ulama-ulama tariqah, ulama-ulama sufi. Mereka mencoba melatih hati mereka terus ingat kepada Allah. Nah, ternyata saudara-saudara sekalian, orang-orang yang senantiasa membersihkan hatinya, taat kepada Allah sebagaimana dicontohkan hampir seluruh sahabat-sahabat Rasulullah. Apakah Abu Bakar Siddiq, apakah Umar ibn Khattab, apakah Utsman bin Affan, apakah Ali bin Abi Thalib. Nah, ternyata Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan dengan firasat-firasat. Ada peristiwa satu ketika Ali bin Abi Thalib, dia berjalan dengan sahabatnya, dan kemudian di satu tempat dia lewat, dia mengatakan, disinilah nanti, ya, mereka akan membunuh, ya, mereka akan bertumpah darah akibat perselisihan para pemimpin-pemimpin. Nah, saudara, lokasi yang ditunjuk oleh Ali itu ternyata menjadi areal, menjadi arena
di mana cucu-cucu Rasulullah itu dibunuh ya, oleh orang-orang yang saat itu sangat tidak suka. Nah, kelompok-kelompok ini adalah kita katakan dalam terminologi yang pernah disampaikan oleh Rasul adalah kaum-kaum Khawarij, ya, kaum-kaum Khawarij yang mereka memanfaatkan suasana perselisihan pemimpin yang akhirnya mengorbankan. Nah, ternyata saudara-saudara sekalian, Ali diberikan oleh Allah ya sebuah firasat yang sangat luar biasa. Sehingga di mana tempat yang dia tunjuk dalam sejarah tercatat, disitulah tempat anak-anaknya atau cucu Rasulullah terbunuh. Itulah firasat. Nah, oleh karena itu maka saudara-saudara sekalian, kita ini dalam kehidupan sehari-hari, bagi orang-orang yang taat kepada Allah, mereka selalu mendapatkan tuntunan dari Allah muncul dari hati mereka, dan itu adalah merupakan anugerah-anugerah Allah yang menceritakan atau menginformasikan tentang apa yang akan terjadi secara spesifik di hari-hari yang akan datang. Maka orang yang taat, orang yang patuh, orang yang membersihkan hatinya, hati-hatilah, kata Rasulullah, terhadap firasat orang-orang yang beriman. Jika kita ingin menjadi orang yang mendapat anugerah firasat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, taatlah, patuhlah, bersihkanlah pikiran, bersihkanlah hati, dan kita senantiasa jalani hidup ini dengan seindah-indahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.